2022, BP Jam Sostek merilis jumlah PHK mencapai 900.000 kasus. Sementara itu, Kementerian Tenaga Kerja menyebut, pada kuartal pertama tahun ini sudah ada 13.000 lebih pekerja terkena pemutusan hubungan kerja. Apa artinya? Ya, persaingan memperoleh pekerjaan baru di negeri ini akan semakin ketat. Sementara itu, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tahun ini berhasil menerbangkan pekerja berbagai sektor ke seluruh dunia. Terbaru, BP2MI mengklaim telah memfasilitasi hampir 170.000 orang memperoleh pekerjaan baru dengan skema Government to Government atau G2G. Fakta ini bisa menjadi solusi atas menggendutnya jumlah pengangguran di dalam negeri. Masalahnya, keengganan untuk mempersempit gap informasi masih menjadi faktor utama. Akibatnya, banyak mengurungkan niat untuk berkarya di negara tetangga. Cerita manis tentang penghasilan besar serta hidup dalam lingkungan baru ternyata masih lebih lemah dibandingkan faktor penariknya. Akhirnya, para pencari kerja menutup diri untuk bekerja di luar negeri. Padahal tidak sedikit dari mereka yang berhasil memperoleh penghidupan layak hingga beranak pinak di negara lain. Bagaimana mereka bisa berhasil? Apa saja yang perlu disiapkan? Benarkah bekerja di luar negeri bagai oasis di padang Sahara? Inilah The Mentor. Kerja di luar negeri, gak bahaya tak? Selamat malam Detikers, selamat datang kembali di The Mentor bersama saya Eduardo Simorangkir. Malam hari ini kita akan bahas sesuatu fenomena baru lagi. Nggak fenomena baru sih, cuma sedang ramai gitu di media sosial dari pengamatan kita. Bahwa banyak konten-konten yang memamerkan atau menceritakan tentang pengalaman bekerja di luar negeri, warga negara Indonesia, dan menikmati hasil yang jauh lebih menguntungkan gitu dibandingkan bekerja di dalam negeri. Dan ini banyak sekali menyita perhatian masyarakat kita di media sosial utamanya. Kita lihat banyak orang-orang yang kayaknya tertarik gitu untuk bisa bekerja di luar negeri. Padahal di sisi lainnya kalau misalnya kita lihat risiko bekerja di luar negeri itu juga nggak kalah beratnya, jauh beratnya atau bahayanya dengan untung yang didapatkan gitu. Nah, untuk teman-teman atau detiker semua yang mungkin kepikiran untuk kerja di luar negeri, mencari peluang untuk bisa belajar di luar negeri begitu ya sambil bekerja, kita akan bahas tuntas di sini juga bersama dengan pakar yang akan menceritakan atau mengamati, memaparkan bagaimana pengamatannya tentang fenomena yang terjadi saat ini di anak muda tentang bekerja di luar negeri ini. Dan di The Mentor malam hari ini kita sudah kedatangan 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Profesor Renaud Kasali, founder dari Rumah Perubahan yang senantiasa selalu mengamati setiap fenomena, perubahan, gejolak yang terjadi di anak muda. Utamanya kita sapa dulu Profesor Renaud Kasali. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Eduardo. Selamat malam untuk Anin dan Bang Audi ya. Oke, selamat malam, Prof. Kabar baik, Prof ya? Ya baik, terima kasih. Baik. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng kita hari ini, Prof. Juga ada Mas Audi Melsom, diaspora Indonesia yang saat ini berada di Australia atau lebih tepatnya di Adelaide. Selamat malam, Mas Audi. Ya, selamat malam Mas Edo, Prof. Renat, Mbak Anin. Ya, dan juga ada Mbak Anin Dita, Maya Julungwangi yang juga diaspora Indonesia yang saat ini bermukim di Jepang, di Hiroshima. Benar ya Mbak Anin ya, selamat malam. Benar, selamat malam Mas Edo, selamat malam Prof, selamat malam Mas Audi, selamat malam semuanya. Oke, terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu. Kita ngobrol-ngobrol santai nih malam hari ini. Kita harapannya ini bisa jadi sesuatu informasi yang bermanfaat buat masyarakat untuk bisa meningkatkan kualitas dan taraf hidup mereka. Jadi nggak cuma FOMO doang gitu, fear of missing out. Kita sebelum ke Mas Audi dan juga Mbak Anindita, ke Prof. Renaud dulu deh yang senantiasa selalu mengamati setiap fenomena yang terjadi di masyarakat, utamanya anak muda, Prof. Kita lihat di media sosial, kalau saya lihat nih ya Prof ya, ada dalam beberapa waktu terakhir tuh banyak warga negara kita yang memamerkan betapa enaknya bekerja atau hidup di luar negeri, bekerja di luar negeri gitu, mencari penghasilan di luar negeri. Mereka bandingkan dengan apa yang ada di Indonesia gitu. Ada beberapa tokoh besar di internet begitu yang membuat ini juga semakin menyita perhatian anak-anak muda kita. Kalau misalnya saya boleh sebutin tuh
mulai dari Bunda Korla kali ya yang paling fenomenal dalam beberapa waktu terakhir. Terus ada juga Gita Saf, kemudian ada Aubi Max juga, mahasiswa asal Lampung yang juga sempat viral kemarin. Nah, ini mereka tuh secara tidak langsung memperlihatkan bahwa bekerja di luar negeri itu punya banyak sekali keuntungan, benefit, dan mereka memperbandingkan juga secara tidak langsung dengan apa yang diterima di Indonesia. Dan ini sampai di media sosial dan juga akhirnya ramai-ramai nih menyita perhatian netizen. Mungkin Prof. Reynald boleh kasih pengamatannya sejauh ini, apakah fenomena ini baru atau dari dulu sebenarnya ini sudah jadi concern gitu buat anak-anak muda kita atau warga negara kita kerja di luar negeri itu jadi jalan pintas untuk jadi kaya. Prof. Reynald. Ya, saya kira ada hal-hal baru seperti misalnya mereka ini lebih berani dibandingkan generasi sebelumnya. Berani loh mereka ini, bahasa Inggris mereka juga lebih baik, self-confidence lebih baik, gitu ya. Walaupun bukan hal baru orang Indonesia kerja di luar negeri, tetapi jumlahnya semakin banyak karena sekarang ada sosial media. Kalau dulu kan nggak ada sosial media, paling yang tahu hanya teman-teman dan jumlahnya tidak banyak dulu. Nah, dan dulu biasanya orang kerja di luar negeri itu karena berbagai hal, karena misalnya dia sekolah di sana, terus mencari uang tambahan, dia punya kesempatan, atau barangkali ada keluarga di KBRI. Dulu banyak kan ngumpulin di KBRI itu pejabat kita. Jadi supir, jadi apa, terus setelah itu lama-lama enak juga ya jadi supir tarikan, lama-lama punya usaha jual apa, sewain mobil dan sebagainya. Masih bekerja di sektor itu. Kalau sekarang sudah sangat luas, karena mereka punya talent, punya bakat, punya keahlian. Ada yang menjadi nurse, perawat, ada yang menjadi desainer, ada yang menjadi writer atau menjadi sketch gitu ya. Wah, skill mereka bagus-bagus. Ada yang kerja di IT, skillnya mulai naik. Dulu banyak bekerjanya di negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja Indonesia, artinya seperti ART itu. Gitu. Kalau sekarang ya, kalangan terdidik sudah mulai banyak, orang IT di Singapura juga banyak, di beberapa negara cukup banyak. Jadi banyak hal kebaruan. Nah, ditambah lagi sekarang ini kan tiket pesawat juga terjangkau, lebih terjangkau. Tetapi intinya mereka itu tidak mudah loh kerja di luar negeri. Nanti kalau ditanya cerita pengalamannya juga tidak mudah. Kalau mereka tidak sungguh-sungguh, kalau kita baca Bunda Korla itu kalau tidak sungguh-sungguh nggak bisa, karena di sana bukan ijazah, bukan anak siapa, tetapi adalah kerjaan kita yang menjadi patokan yang bisa kita dipertahankan atau tidak. Jadi mereka ini adalah orang yang memang bekerja dengan bukan semata-mata karena ijazah, karena gelar, tetapi memang bekerja karena ada hasilnya, kontribusi mereka. Jadi perawat ya perlu pendidikan, ada standarisasi, tapi mereka punya sesuatu yang bisa dipertahankan oleh pemberi kerja. Jadi yang memberikan mereka pendapatan adalah komitmen mereka, kesungguhan mereka, disiplin mereka, dan talent mereka. Oke. Kita belum bicara ndak bahaya tanya Prof. Reynald. Kita belum bicara soal bahayanya apa sih dibalik dari keuntungan mungkin ya atau benefit yang ada di balik fenomena ini. Tapi kita boleh lihat dulu di media sosial seperti apa sih keramaiannya. Sebenarnya kita lihat beberapa capturean kita dari media sosial yang kasih lihat bahwa banyak minat gitu dari netizen. Lihat ini salah satunya dari Twitter yang bilang minat magang di luar negeri itu bisa japri nomor kontaknya, jadi dikasih tahu. Jadi sudah terbuka gitu informasinya. Tweet lainnya boleh ke selanjutnya yang kita lihat. Ini juga dari Worksfest. Jadi ini akun-akun yang jadi pengakuan gitu ya buat banyak anak muda juga, buat netizen. Ini juga minta kasih tahu pengirimnya biar bisa berkarya di luar negeri seperti apa. Karena katanya udah sulit kalau di negara sendiri cari kerja. Selanjutnya ini juga dari Workspace. Jadi ini akun-akun yang jadi pengakuan gitu ya buat banyak. Selanjutnya ini juga ada dari Workspace juga. Sebagai warga Indo saya iri sekali lihat loker luar negeri yang sangat simpel kualifikasinya. Nah, ini kita ke Mas Audi dulu deh. Mas Audi. Boleh cerita Mas, ini kan banyak ternyata sudah kita lihat bersama banyak teman-teman yang tertarik gitu buat kerja di luar negeri. Mungkin tapi sebelum Mas Audi cerita gimana pengalamannya selama kerja di luar negeri begitu, Mas Audi boleh cerita nggak sejak kapan ada di Australia, kenapa memilih untuk kerja di Australia, dan sekarang kerjaannya apa Mas Audi?
mungkin mulai dari sekarang kerjaan saya apa dulu ya. Sekarang Oke, saya kerja di pabrik roti, salah satu pabrik roti tertua di Australia. Jadi saya bikin resep buat seasoning buat roti-rotinya di sebuah pabrik di Adelaide. Terus gimana awal mulanya ketertarikan saya ke luar negeri itu sebenarnya sudah sejak dari zaman ketika saya selesai kuliah dulu. Jadi setelah selesai kuliah itu saya keliling ke negara-negara di Asia Tenggara. Saya tertarik sama traveling, kegiatan traveling pada saat itu. Karena begitu saya lulus kuliah, saya punya uang, kerja, terus saya keliling Asia Tenggara. Dan di situ saya banyak bergaul sama orang-orang secara internasional dan saya heran kok orang-orang dari negara-negara barat terutama kok mereka bisa punya uang ya untuk traveling di usia yang muda sekali gitu. Bahkan bisa dibilang masih teenager ya di bawah 20 ya, masih belasan tahun. Mereka kok bisa sendirian traveling gitu, uangnya dari mana? Dan setelah saya ngobrol-ngobrol, ternyata emang sistem di negara mereka itu memungkinkan mereka bisa seperti itu gitu. Dari semenjak sekolah aja mereka udah kerja gitu. Lain halnya sama kita di Indonesia. Nah dari situ saya mulai tertarik untuk kerja di luar negeri gitu loh. Ngerasain budaya yang berbeda dari tempat saya sendiri. Selain itu kenapa saya kerja di luar negeri, karena saya menemukan banyak hal yang saya mungkin kurang diterima di Indonesia gitu, dalam mungkin rezeki, jodoh, dan banyak hal lainnya yang menurut saya kurang dihargai gitu. Jadi saya coba pergi ke negara lain untuk cari tahu tempat saya di mana sih gitu loh, posisi saya di mana sih. Dan akhirnya saya nemu Australia, dan di Australia ya ternyata ya banyak hal yang menarik dan saya bisa lebih dihargai gitu loh. Oke. Australia nih saya segala macam. Percobaan pertama atau sudah beberapa kali sebelumnya nyoba negara lain atau gimana? Australia pertama. Dulu pengennya ke Perancis, cuman saya urungkan niat ke Perancis. Akhirnya saya pergi ke Australia. Oke. Karena waktu itu ada program work and holiday dari pemerintahan. Itu modalnya sedikit sekali dan kita bisa kerja gitu tanpa harus bayar mahal kan. Biasanya kalau misalkan orang mau migrasi ke luar negeri itu harus dari lewat jalur student atau agensi. Kalau saya nggak pakai itu, saya benar-benar ngurus sendiri dengan biaya yang murah gitu. Oke. Dan benar-benar dari awal banget gitu ketika di Australia. Kalau di total, kalau saya boleh bocorin ya, saya cuma ngabisin itu sekitar 20 juta mungkin untuk bisa migrate ke luar negeri. Itu kan kayak mungkin orang-orang yang denger nggak mungkin kali ya. Tapi that's true, itu pengalaman saya gitu loh. Jadi 20 juta tuh modal awal untuk bisa, waktu itu awalnya working holiday visa ya? Iya. Dari situ baru upgrade terus. Include tiket dan sampai bertahan hidup dan sampai akhirnya saya dapat pekerjaan sampai sekarang. Di Australia berarti udah berapa tahun, Mas? Sudah 5,5 tahun di Australia. 5,5 tahun tuh udah banyak udah macam-macam kerjaan yang dicoba atau gimana? Wah, banyak banget. Saya nggak pernah nyangka saya bisa kerja di renewable energy di sini. Terus saya nggak pernah nyangka saya bisa kerja sebagai slaughterman di sini. Saya nggak nyangka juga saya bisa nyetir truk di sini. Saya bisa ngendarain traktor. Saya bisa kerja di restoran dan macam-macam. Itu semuanya nggak tahu kenapa saya bisa diterima gitu loh di sini gitu, untuk ngelakuin banyak hal gitu. Kalau di Indonesia kayak nggak mungkin gitu loh. Kayak mau kerja di sektor industri, misalkan industri renewable energy ya, nggak akan mungkin karena saya background-nya art gitu. Tapi kalau di sini mereka nggak nanya ijazah saya atau apa, tapi mereka ngelihat cara saya berkomunikasi, cara saya bekerja gitu loh. Pengalaman saya bekerja gitu loh. Oke. Ya, jadi mereka nggak pernah nanya ijazah. Jadi poin penting bisa diterima kerja di luar negeri itu khususnya Australia, dalam konteks Australia, apa yang bisa jadi patokan buat mereka bisa lihat? Percaya diri sih. Jadi kalau kerja sama bule itu harus percaya diri sama orang-orang barat ya, yang saya lihat ya. Itu kalau kita punya kepercayaan diri tinggi dan
uh, uh, mereka ngelihat kita bisa gitu, Jadi mereka teknis akan nggak trust penting kita ya? gitu loh. Teknis nggak penting. Oh ya, oke. Kita Iya. coba ke Mbak Anin dulu. Mbak Anin bisa share, Mbak Anin sudah berapa lama di Jepang, kemudian kenapa bisa sampai ke Jepang, dan apa aja pekerjaan yang sudah dilalui sampai saat ini? Oke, makasih sebelumnya. So, ini tahun ke-9 saya tinggal di Jepang. So, pertama kali saya ke Jepang itu tahun 2014. Mahasiswa S2, S3, waktu itu saya dapat beasiswa dari pemerintah Jepang untuk melanjutkan langsung ya 5 tahun studi S2, S3 di sini. Molor jadi 6 tahun, jadi selama 6 tahun saya jadi mahasiswa di sini. Pas jadi mahasiswa, saya kerja di pabrik roti. Pabrik roti yang mensuplai ke convenience store. Jadi di situ beneran yang kerja 8 jam, berdiri, pakai bahasa Jepang, harus bikin roti yang pasti cepet banget di pabrik gitu ya, kerja di pabrik bikin roti. Dulu itu pertama waktu part time saya itu, kemudian saya lulus kuliah, udah memantapkan diri bahwa pengen kerja nih di sini gitu. Nah, mulai cari info gimana sih caranya sebagai mahasiswa asing mendapatkan pekerjaan di Jepang. Dan saya melakukan beberapa hal yang dilakukan oleh mahasiswa Jepang juga dalam mencari pekerjaan. Jadi kalau di sini itu biasanya mahasiswa tingkat akhir ya, tahun ketiga gitu, udah mau lulus, 1 tahun sebelum lulus mereka sudah melakukan job hunting. Jadi selama 1 tahun sebelum kelulusan udah pergi tuh ke job hunting, interview, dan nanti kalau sudah lulus sudah ada pekerjaan. Biasanya seperti itu kalau di sini. Nah, itu saya lakukan. Saya tinggal di Hiroshima, saya naik bus malam ke Tokyo, ikut job hunting, ngelihat perusahaan-perusahaan yang menerima mahasiswa asing, apa saja nih kualifikasi yang harus disiapkan. Job hunting tuh biasanya apa aja, sorry Mbak Anin? Apa aja jenis pekerjaannya di job hunting ini biasanya? Banyak, macam-macam. Jadi banyak banget yang travel, bekerja di bidang tourism, terus nanti ada yang perusahaan-perusahaan elektronik besar, banyak banget, dan mereka rata-rata sekarang memang membutuhkan pekerja asing ya. Mereka kualifikasi secara bahasa, tapi juga banyak juga yang bilang kalau bahasa Inggris juga pun tidak masalah karena bisa conversation level untuk Japanese juga nggak masalah, bahasa Inggris pun juga pasti diterima gitu. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan Jepang yang mulai melirik mahasiswa asing di sini. Nah, itu saya berangkat di situ, ikut job hunting. Terus 1 tahun sebelum saya lulus, saya sudah diterima bekerja. Kemudian saya lulus ya akhir Maret wisuda, awal April sudah bekerja, dan sekarang saya bekerja di salah satu international school di Hiroshima. Oh, jadi guru? Iya. Udah berapa lama itu Mbak yang jadi guru? Saya sudah hampir 3 tahun ya. 3 tahun lulus ya? tahun 2020, ini udah tahun ketiga ya. International school, berarti nggak cuma orang Jepang yang diajar ya? Iya. Dan mostly memang bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris juga, oke. Thank you sharingnya Mbak Anin. Prof Renald, kalau kita dengar tadi 2 penjelasan dari diaspora Indonesia yang ada di luar gitu, saya menangkap satu tadi ada hal yang bisa diterima atau peluang lebih besar begitu yang bisa ditangkap di luar negeri daripada di negeri sendiri gitu, Prof. Ini ironi nggak sih, Prof? Apa ada paradigma cari kerja di Indonesia tuh susah gitu? Apakah ada hal yang perlu diperbaiki? Mungkin peluang kerja di Indonesia apakah ini masalah mismatch antara industri dan juga pendidikannya, atau seperti apa yang bisa dijelaskan oleh Prof Renald? Tentu ada perbedaan bekerja dalam negeri dan di luar negeri. Ini juga masalah selera sebetulnya ya. Ada yang senang di dalam negeri, malah dia bisa kaya raya di Indonesia, itu ada begitu ya. Bahkan orang Jepang malah pengen kerja di Indonesia tuh ya.
Anin ya. Jadi Iya, ada juga kalau Prof. saya kalau lihat itu, saya dengar katanya setiap bulan ada berapa, 60 atau berapa ya, restoran Jepang dibuka dan itu berarti ada sekitar 120-an chef datang bekerja di Indonesia. Dan kalau kita naik JAL gitu ya, atau naik All Nippon Air dari transit di Jepang, kita pasti lihat gitu. Yang antri banyak kan pria hanya pergi sendiri. Kalau kita kan pergi suami istri atau dengan keluarga atau dengan anak, kecuali masih bujang ya. Nah, mereka ternyata duduknya kalau di business class tuh di kanan satu, di kiri satu. Persis orang berangkat kerja gitu. Ke Jakarta itu persis berangkat kerja gitu. Sesantai itu ya, Prof? Nah, sesantai itu. Saya tanya sama orang-orang Jepang, kenapa Anda pengen di Indonesia? Dia bilang, nggak ada lagi kesempatan berinvestasi di Jepang karena penduduknya turun. Nah, jadi mereka disuruh cari investasi di negara lain, antara lain di kita yang sedang juga. Nah, Jepang sendiri memang menjadi menarik, Anin, karena di sana jumlah penduduknya terus berkurang. Jadi mereka sangat butuh, ya, dan banyak orang tua yang kesepian, banyak orang tua yang sekarang dikasih itu robot yang untuk di tubuhnya itu supaya ototnya itu bisa bekerja kembali. Dan orang tua banyak sekali yang masuk ke labor market karena penduduknya semakin tua, orang muda semakin sedikit. Nah, demikian pula di beberapa negara lain, ya. Australia juga penduduknya tidak banyak, tapi imigrannya banyak, saingannya imigran itu semuanya. Iya, benar-benar. Saya masih ingat dulu ya, waktu anak saya sekolah di New Zealand, saya berkunjung, saya bilang, aduh sayang duitnya habis terus buat bayar apartemen, sewa, gitu ya. Kita beli aja deh gitu. Saya kumpulin uang dulu supaya bisa beli. Anak saya yang satu masih SMA, kelas 1, terus kemudian yang satu lagi kuliah, kan 2 lumayan gitu ya kalau punya rumah sendiri. Terus kita mulai beli, mulai nabung. Tahun pertama nggak kebeli, tahun ketiga mulai kebeli nih, kita mulai mikir gitu. Pada saat saya mulai mikir dan punya uang, nggak bisa karena harganya udah naik. Imigran dari Shanghai banyak sekali, dari India banyak sekali, dari Singapura banyak sekali, di New Zealand. Jadi saingannya orang-orang Asia tuh banyak sekali gitu ya masuk ke sana, dan beli rumah aja kita dilelang, kita disuruh adu mahal begitu ya. Nah seperti itu. Jadi tentu ada selera, tentu ada, tapi saya bilang hebatlah kawan-kawan kita bisa mengisi, dan mereka tidak mudah kerjanya kan. Tadi Anin harus bisa bahasa Jepang, kemudian Audi harus bisa bekerja di perusahaan roti, tentu kan jam kerjanya juga disiplinnya ketat. Kalau saya rapat dengan bule itu, atau orang Jepang apalagi, kita mulai jam 7 kurang tuh mereka udah sibuk datang masuk dalam ruangan, beneran udah mulai. Kalau orang kita kan, kita kayak supir Metro Mini, ngajar aja kayak supir Metro Mini. Ngetem dulu, tunggu mahasiswanya banyak, baru kita mulai begitu ya. Disiplinnya memang berbeda. Nah, tentu saja ini menjadi challenge. Musim dingin, pada waktu musim dingin pasti terasa lebih berat ya. Tidak mudah, dan mereka ini adalah orang yang berjuang. Saya salut sama kalian ya, mau melakukan ini. Jadi anak-anak Indonesia kalau nggak punya kerjaan silahkan di luar. Nah, yang menarik lagi ya Eduardo, di sana itu ada masalah afirmasi. Kalau kita tuh adu pinter, adu ijazah gitu ya, di sana afirmasi. Yang penting kamu bisa kerja dan kemudian orang dihormati. Tadi pernyataannya Mas Audi ya, katanya yang penting percaya diri gitu ya. Itu benar sekali, harus confident, karena orang yang confident itu modal untuk bisa mengambil keputusan, modal untuk bisa bekerja gitu. Banyak orang kita punya pengetahuan, tidak punya confident. Kalau tidak punya confident, ilmu itu nggak jadi apa-apa. Ilmu tuh nggak jadi apa-apa gitu. Tapi kita yang ilmunya pas-pasan, kalau confident kita bisa belajar, kita mau belajar, dan kita di sana terbuka. Bahkan kita disuruh tanyanya sama buku, data semua ada lengkap, dan kita pelajari sendiri, akhirnya kita bisa begitu. Jadi appreciate. Dan kemudian afirmasi lain tadi ya Mbak Andin ya, itu di sana gaji guru juga bagus gitu loh. Ya, kalau kita tuh semakin ke bawah gajinya kan kecil gitu. Guru TK tuh sedikit. Ntar yang paling besar guru SMA gitu kan ya, guru besar. Nah kayak saya nih guru besar yang lumayan gitu ya. Prof, kalau misalnya dibilang is there any something wrong di dalam tatanan dunia kerja kita, atau apa soal budaya aja emang beda gitu Prof?
Saya kira macam-macam perbedaannya. Kerja di perusahaan asing juga udah lain sekarang. Suasana dulu dengan sekarang udah lain. Ya. Saya kemarin ke Freeport, diundang ke Freeport. Anak ITB jemput saya. Saya tanya, berapa persen ilmu kamu yang kamu pakai di Freeport? 20%, Pak. Lah, kamu sekolah susah setengah mati. 20% ilmu yang kamu pakai. Iya, Pak. Di sini yang diterima afirmasi, Pak. Afirmasi. Di sini ada 60.000 orang dari desa setempat, Bapak bisa bayangkan, mereka kan nggak sekolah S1, Pak. Dan itu menjadi rekan kerja saya, katanya. Dan sekarang ketentuannya di dalam organisasi adalah inclusivity. Jadi tidak boleh kita melakukan diskriminasi karena pendidikan, karena apa. Jadi orang harus ada gendernya, gender perempuan juga harus ada di dalam susunan pimpinan puncak gitu. Kalau kita kan orang menduduki posisi puncak itu pengorbanannya besar, terutama untuk perempuan. Sebagian besar divorce, sebagian besar single parent, dia harus merawat anaknya, berat sekali untuk menduduki posisi puncak. Nah, sekarang ini afirmasi itu membuka. Jadi kalau ada kritik pada suasana kerja, saya kira fairness itu penting ya. Orang harus dihargai karena apa yang bisa dia berikan, harusnya gitu. Bukan karena ijazah mereka, bukan karena anak siapa gitu ya. Itu pertama. Yang kedua adalah ini jarak dari tempat kerja dengan rumah. Wah, ngeri tuh kalau kita lihat pagi-pagi, saya tadi pagi jam 5 udah olahraga, 5:05 pas saya sampai jauh motor ber. Wah, ini ngejar kerja ya. Jauh sekali mereka menuju kerjanya. Nanti ketemunya semua sudah di Jakarta Pusat, padahal dari pinggiran tempat saya itu berat loh perjalanannya, Mas. Kalau di sana public transportation-nya bagus ya, jarak dari tempat tinggal dengan kantor juga tidak terlalu jauh. Kalaupun jauh, public transportation-nya amazing. Jepang apalagi ya, kereta cepatnya bagus, nyaman dan sebagainya. Jadi jarak tempat kerja itu bisa membuat orang stres begitu ya. Sedangkan di sana bisa saya lihat wajah kalian berdua ini, aduh seger bener ya. Mudah-mudahan realitanya juga demikian di sana. Tapi tadi saya tanya Prof sebelum kita live, katanya pada nggak kangen sama Indonesia, Prof. Enggak, saya kangen kalau saya. Kangen ya Mas Saudi ya. Tahu nggak kenapa, Eduardo? Kenapa, Prof? Karena sekarang tiket tidak terlalu mahal seperti dulu dan mereka bisa pakai FaceTime, pakai betul. Internet juga bagus. Kita ini gampang sekali. Dulu saya mesti bayar anak saya kontak mereka, lama, mahal sekali telepon. Terus kalau pakai apa tuh dulu namanya ya, itu gerakannya nih kita udah gerak di sini, tapi gambarnya masih patah-patah kayak robot begitu. Delaynya panjang. Aduh. Tapi sekarang gimana mereka mau kangen orang sehari-hari dengan mudah mereka lihat kampungnya, rumahnya, orang tuanya. Tinggal video call ya, Prof. Yang penting duitnya dikirim lancar kan gitu. Jadi kalau misalnya bicara soal apa yang bisa dikritik tuh bisa larinya kemana-mana ya, Prof, jadinya ya. Bahkan tadi soal jarak dari rumah ke tempat kerja tuh jatuhnya adalah pembangunan tata kota tuh juga jadi problem gitu. Kenapa orang-orang jadi malas buat kerja di dalam negeri? Oke. Iya. Menarik banget, Prof. Kita boleh ke Mas Audi lagi. Mas Audi, saya pengen nanya soal toxicity lah, bisa dibilang gitu kali ya. Yang toxic gitu, budaya toxic kerja. Di Indonesia kan kalau misalnya kita lihat media sosial tuh banyak banget yang share budaya toksik kerja di dalam negeri gitu. Salah satunya tuh kayak misalnya disuruh mengerjakan berbagai macam job desk tapi gajinya 1 gitu. Nah kalau misalnya di luar negeri gitu juga nggak sih? Di luar negeri sih orang-orang lebih fokus ya sama apa yang dia kerjakan ya. Misalnya dia kerja di departemen ini dan yang dia lakukan ya itu aja. Nah, tapi yang surprisingly-nya nih, yang kerennya ini kalau mereka ngelihat kayak misalkan imigran gitu, mereka bisa multitasking, ini mereka heran gitu. Takjub mereka, nih orang kok bisa multitasking gitu. Contohnya? Kayak saya mau disuruh ngerjain apa aja begitu. Begitu saya bekerja, atasan saya nyuruh, kamu bisa nggak bantuin departemen ini gitu. Saya mau gitu. Dan saya nggak ngeluh soal itu gitu loh. Dan akhirnya buat mereka itu wah untuk orang Australia lokal ya. Karena mereka nggak biasa multitasking gitu. Padahal buat kita itu biasa ya. Iya, dan dari awal saya bilang saya mau jadi supervisor di sini gitu. Dan mereka noted itu gitu. Notify itu dan akhirnya saya beneran diangkat jadi supervisor gitu loh.
pada saat saya bekerja sekitar 1,5 tahun lalu. Oke. Dan itu ya salah satu ya hal yang amazing sih buat saya gitu. Oke. Sebelum kita bicara soal kenikmatan bekerja di luar negeri, mungkin Mas Audi boleh share apa aja bentuk pengorbanan atau survival selama kerja di Australia, Mas Audi? Oh, ya pengorbanan sih ya dari awal ya, karena kita harus benar-benar mulai dari nol lagi di sini gitu loh. Ya kita siapa di Indonesia, di sini ya kita ya sama dari awal, benar-benar dari awal gitu. Terus bahasa Inggris di Australia itu udah lain lagi gitu loh. Lain, mungkin sama halnya ketika orang pergi ke UK, terus begitu mereka ke Amerika, United States, Inggrisnya kan beda, slangnya beda. Nah itu yang harus jadi penyesuaian lagi, benar-benar nyesuaiin lagi. Kadang-kadang lokal juga punya istilah-istilah sendiri yang kita nggak paham gitu loh. Bukan hanya dari bahasa, tapi dari budaya juga gitu. Kita harus benar-benar kayak paham akan kultur shocknya juga di Australia itu gimana gitu. Penyesuaiannya itu sih yang emang menyita iya. ini ya, menyita tenaga ya. Buat Mas Audi sendiri sampai berapa lama bisa akhirnya settle gitu, Mas? Bisa settle dengan budaya dan segala macam hal yang bikin shock di awal? Saya di awal emang planningin banget sih waktu di Australia itu. Saya mulai dari Darwin waktu itu. Dari utaranya, istilahnya pintu masuknya Australia itu Darwin gitu, kalau dari Indonesia. Dan kontak sama orang luar juga, sama orang Indonesia juga itu dari Darwin mulainya, sama native-nya Australia. Dan saya akhirnya putuskan ke Darwin karena saya dari dulu penasaran banget sama suku aborigin, terus kehidupan wild liarnya Australia dari nonton televisi dulu di Indonesia. Dan I see. Iya, saya planningin banget dari utara sampai akhirnya saya settle, saya beli mobil, terus saya lakuin road trip keliling satu benua Australia. Itu ya saya ngerasain banyak pengalaman dari tiap state itu punya karakter yang berbeda gitu. Terus kehidupan di sini juga kayak Profesor Reynald tadi bilang, kita saingannya sama imigran lain. Jadi ada paling banyak itu didominasi sama negara India dan Cina gitu. Mereka kok bisa ya, diasporanya mereka itu banyak banget gitu di mana-mana. Dan Indonesia itu sedikit sekali gitu di Australia kalau dibandingkan mereka. Padahal kita populasi nomor 4 di dunia gitu. Masih lebih banyak kan orang India sekali, ya. Gitu. Iya, banyak banget orang India, orang China, orang Nepal, nah itu. Apa yang membuat mereka bisa mau gitu loh. Dan Mas Audi melihat harusnya orang Indonesia bisa sebanyak mereka juga. Harusnya, karena tetangga. Karena kita deket banget kan posisinya secara geografis. Harusnya bisa lebih banyak orang Indonesia. Tapi kenapa orang Indonesianya sedikit sekali gitu loh kalau dibandingkan sama India atau China gitu loh. Oke. Mbak Anin boleh cerita, boleh share bentuk survival mode selama kerja di Jepang kayak gimana sampai akhirnya bisa settle gitu. Terus apa aja sih persiapan yang harus dimiliki sama teman-teman kita di dalam negeri untuk bisa survive gitu di kerja di Jepang utamanya khususnya? Oke. Ini sebelumnya pasti ini murni pengalaman pribadi saya ya. Mungkin beda sama diaspora lain Indonesia yang ada di Jepang. Tapi kalau buat saya sih sebelum kita masuk ke dunia kerja di Jepang harus siap mental dulu nih. Kayak gitu. Kayak budaya kerja di sini pastinya berbeda dengan apa yang kita dapatkan di Indonesia. Banyak orang kalau misalnya di sosmed gitu bilang, Jepang tuh dikunjungi aja deh. Kayaknya kalau buat tinggal di Jepang nih susah kan kayak gitu ya. Iya. Setuju. Bahkan ada aku merasa sendiri, individualis kan kayak gitu. Iya. Banyak banget tuh yang komen kayak gitu. Cuman kalau dari segi saya pribadi ya, mungkin itu lebih ke ranah personal. Sendiri merasa tidak kurang dekat dengan tetangga atau seperti itu. Tapi kalau saya melihatnya adalah bagaimana kita tarik ke atas ke struktur. Salah satu alasan kenapa saya memutuskan untuk tinggal di Jepang adalah secara struktur, akses kesehatan, kemudian keamanan, kemudian pendidikan di sini. Nah, itu yang kemudian saya lihat bahwa untuk saya dan keluarga, kami memilih untuk tinggal di Jepang. Nah,
karena saya sudah bersekolah di sini, udah mahasiswa di sini, selanjutnya adalah dengan bekerja. Saya memutuskan dengan bekerja, dikosongin dulu nih stigma apapun yang pernah kita punya tentang Jepang, dan saya masuk kerja. Kalau dibilang ada culture shock-nya atau enggak, pasti ada. Terutama soal bagaimana kalau di Jepang itu, menurut pengalaman saya pribadi ya, kita tinggal di Jepang, paling shock itu mungkin bagaimana cara kita mengatasi atau bagaimana cara orang Jepang ini kayaknya nih ada ketidakcocokan dengan seseorang. Kalau orang Indonesia seperti saya, biasanya ini langsung disantrol nih ya, ini maksud lo apa? Kayak gitu lah, yang langsung gitu. Cuman kalau di Jepang itu biasanya saat timbul ketidakcocokan dengan orang lain, nggak langsung ke orangnya. Misal, kalau kita ada clash sama rekan kerja di kantor gitu ya. Rekan kerja kita mungkin diem aja nih, tapi biasanya nanti akan ngobrol ke atasan kita. Kalau kita orang Indonesia, wah ini kenapa ngomong di belakang nih, kenapa nggak langsung nyamperin aku aja nih, kan mungkin mikirnya pertama kayak gitu ya. Cuman karena kita tinggal di negara dengan latar belakang yang berbeda, itu dikesampingkan dulu nih. Kalau misal kita lihat nih, kenapa ya kok langsung ke atasan, kenapa nggak ngomong ke aku? Tapi itu sebenarnya bukan hanya terjadi di dunia kerja. Di lapisan keseharian masyarakat pun seperti itu. Misalnya kayak kamu agak ribut nih di apartemenmu gitu ya. Tetangga Jepangmu jarang banget tuh untuk ngedor kamu langsung. Tolong ya jangan ribut. Biasanya yang mereka lakukan adalah telepon polisi. Gitu. Ya, polisi akan datang nih. Kami dapat komplain bahwa kamu malam-malam kok masih ribut, kayak gitu ya. Nah, ini ada yang lucu juga nih pengalaman pribadi saya. Saya tinggal di asrama mahasiswa ya dulu pertama kali di sini. Dan pertama kali datang itu dingin banget nih, dingin sekali. Dan biasa ya batuk kan ya, namanya juga kedinginan, batuk gitu. Aduh, ternyata ada yang komplain, dikira ini ada batuk-batuk terus gitu. Jadi memang di sini untuk langsung bertatap muka dan mengeluhkan sesuatu secara langsung itu memang bukan budaya di sini. Toh itu juga ditarik ke ranah pekerjaan. Nah ini yang kita harus tahu dan tidak menjudge secara langsung. Orang Jepang begini, kenapa nggak langsung? Tapi kemudian kita mencari tahu nih background gimana sih kehidupan masyarakatnya. Nah itu yang kemudian meminimalisir kita menjadi kayak pribadi yang judgmental saat kita mungkin kayak tinggal di negara lain. Ya ini juga bisa kita tinggal di negara kita sendiri ya. Buat saya sih itu dikosongin dulu dan mentalnya harus oke dan mau mencari tahu sebenarnya kayak gimana. Nah itu yang menurut saya perlu nih kalau kita bekerja di luar negeri gitu. Dan kalau tadi Prof. Renald bilang public transportasi, ya itu benar banget. Karena saya kerja di Hiroshima City, tapi saya itu tinggal di Higashi Hiroshima. Which is selama 1 hari itu saya transport tuh 3 jam total. Jadi sekali saya kerja ke Hiroshima City itu 1,5 jam, naik kereta hampir sekitar 40 menit, kemudian lanjut bus. Itu totalnya saya per hari 3 jam. Tapi kalau ditanya, kenapa kok nggak pindah di Hiroshima City aja, di kota aja? Nah ini yang di Jepang nih juga kita harus pinter-pinter ya mencari informasi, iya, karena setiap municipality mereka itu punya kebijakan sendiri, terutama soal misal pajak penghasilan, pajak residence. Jadi kalau saya tinggal di Higashi Hiroshima City, walaupun saya bekerja di Hiroshima City, kemudian pajaknya akan berbeda, jumlahnya akan berbeda, kayak gitu. Nah itu yang salah satu kenapa saya memilih untuk tetap tinggal di Higashi Hiroshima, tapi bekerjanya di Hiroshima City. Nah ini yang harus mencari informasi sebanyak mungkin, termasuk soal itu pajak, karena kan kita tinggal di sini juga membayar pajak patuh gitu ya, patuh pajak gitu. Nah ini yang mencari informasi sebanyak-banyaknya soal itu. Oke. Prof. Renald, ini bahaya nggak sih Prof? Ada tendensi banyak anak muda kita mendingan kerja di luar negeri, Prof. Perlukah pemerintah melek begitu dengan situasi yang ada saat ini? Kalaupun perlu melek, apa yang perlu diperbaiki, Prof? Tentu merespons perlu, tetapi bahwa anak-anak muda ini juga mendapat pekerjaan yang baik di luar negeri, suatu kebahagiaan bagi kita. Merantau itu bisa membuat anak-anak ini hebat, dan suatu ketika
Kalau mereka ingin kembali ke Indonesia, malah mereka punya etos kerja yang sudah baik, mereka bisa berkontribusi dari pengalaman yang baik. Ada hal-hal tertentu yang menjadi kontribusi, sama seperti Bob Sadino dulu, almarhum itu bekerja di Belanda, begitu ya, di Jerman. Pulang dia bisa membuat supermarket yang dulu belum ada supermarketnya tuh. Tapi setelah dia pulang dia bisa membawa sesuatu. Jadi tetap ada manfaatnya. Tapi kalaupun ada yang perlu diperbaiki, saya kira banyak sekali. Banyak sekali. Pendidikan kita, waduh, ruangnya harus diperbaiki supaya lebih praktikal. Kampus jangan hanya sekedar berpikir bahwa semua orang jadi ilmuwan. Ini kan orang menggunakan ilmu supaya bisa dipakai begitu ya. Jadi memang harus disederhanakan. Pembangunan pendidikan itu karakternya harus dibangun supaya tadi memiliki rasa percaya diri. Di Jepang itu anak-anak kalau di TK itu belajarnya sampai ngepel, terus kemudian mereka mempersiapkan makanan, kalau bersihin sesuatu details. Orang Jepang itu detail sekali begitu, dan anak-anak itu dibangun seperti itu, dan mereka benar-benar dibangun untuk bisa bekerja. Jadi kalau masuk ke universitas itu biasanya orang-orang yang benar-benar punya panggilan benar-benar untuk masuk ke universitas. Jadi tidak semua juga orang harus pergi menjadi sarjana. Kita kayaknya bangga sekali di sini terhadap jumlah sarjana begitu ya. Padahal bukan itu, tetapi jumlah orang yang bisa bekerja. Jadi tidak semua orang di Australia, di Jepang itu sekolah itu mau jadi sarjana, tidak semua, tapi bisa bekerja dengan tanggung jawab, dan bahkan dengan ijazah SMA bisa mendapat tunjangan sosial dan benefit yang sama baiknya. Jadi inilah hal-hal yang saya kira perlu diperbaiki, dan menurut saya juga penting sekali ya anak-anak tuh dari kecil diajak berani jalan-jalan. Jadi kalau dengerin cerita teman-teman ini, berani melanglang buana, berani mencoba, curious. Itulah manusia ilmiah. Jadi manusia ilmiah tidak selalu curious baca buku saja. Baca buku penting tentunya ya. Tetapi juga curious untuk bepergian, mencari tempat, memutuskan tadi itu. Audi memutuskan mau ke Prancis tadinya begitu. Terus kemudian pergi ke Australia. Itu kan dia mau sendiri. Dan orang kalau mau sendiri bertanggung jawab begitu. Bukan disuruh orang lain. Bukan karena orang tuanya mau ke sana, semuanya ke sana. Coba sekarang kita lihat, siapa yang sekolah di IPDN? Hampir semuanya anak camat dan anak-anak pejabat daerah. Kemudian siapa yang sekolah di Akmil? Anak-anak tentara. Siapa yang sekolahnya di Akpol? Hampir semuanya anak polisi begitu. Yang sekolah di Fakultas Kedokteran sebagian besar anak dokter, walaupun sekarang sudah mulai terbuka ya pada yang lain. Tapi itu menunjukkan di Indonesia orang tua itu pegang peranan yang sangat besar sekali, dan menurut saya itu harus dilepaskan dari belenggu-belenggu itu. Biarkan anak-anak mencari masa depannya sendiri. Oke, justru bagus ya Prof ya, semakin banyak diaspora Indonesia. Oh bagus banget, keren ini. Keren ini. Justru sekarang kurang banyak ya Prof? Kurang. Lebih banyak lagi. Tadi kan Audi kita benar tuh, tadi kan teman-teman cerita ya, di Australia orang India dan Cina-nya berapa kali lipat dari orang Indonesia itu. Iya. 20-30 ada kali ya, bisa lebih kali ya jumlah mereka. Ya. Orang kita nggak confident. Kalau kerja di luar negeri confident. Waktu saya ngambil program PhD ini, cerita ini Audi dan Anin ya. Saya waktu itu mesti kerja karena saya nggak dapat beasiswa untuk ambil PhD-nya. Waduh, saya terus tanya teman saya, bisa nggak ya? Terus teman saya memperbesar hati saya, bisa. Lihat nih teman gue, orang Cina ngomongnya kayak begini, dia bisa jadi teaching assistant gitu. Akhirnya saya nekat, saya ngelamar aja jadi teaching assistant. Terus jadi disitulah saya dapat beasiswa penuh. Dapat $1.500, saat itu udah besar sekali, $1.500. Saya dapat tuition fee saya free, dapat asuransi lagi. Waduh, hidup saya langsung berubah tuh, karena saya diterima untuk mengajar. Ya, jadi bahasa Inggris saya memang tidak sebaik anak-anak sekarang, tetapi lebih bagus daripada orang Cina yang datang ke Amerika saat itu, dan orang-orang mana lagi tuh ya, orang India memang lancar ngomongnya, tapi nggak ada ngerti waktu itu karena mereka datang dari ya ternyata pengalaman sendiri sama. Dan kita kalau berbahasa Inggris tidak diketawain seperti kalau kita ngomong sama orang Inggris berbahasa Inggris di Indonesia dengan teman-teman kita diketawain. Tapi di sana semua orang juga bahasanya pasti kesulitan karena itu bukan bahasa ibu kita begitu ya. Gitu. Oke. Kita pengen diaspora kita mengajak nih lebih banyak anak muda yang mencari peluang belajar di luar negeri supaya ya pada akhirnya nanti kan akan balik lagi ke Indonesia dan mudah-mudahan bisa kasih manfaat juga buat Indonesia ya Prof ya. Betul sekali. Ke Mas Audi dulu deh. Mas Audi mungkin bisa promosi gitu Mas Audi, apa aja yang
bisa menarik masyarakat kita untuk berani gitu mencari peluang di luar negeri dan supaya mereka nggak takut juga? Mas Audi boleh? Ya, pertama kita ini orang-orang kita di Indonesia ini kita banyak kena mental block ya. Jadi ngerasa nggak mungkin gitu loh. Apa-apa nggak mungkin. Ada orang yang kayak gitu kan. Ada yang orang cuma mandek di situ-situ aja. Pesimis ya gitu loh. Nah itunya harus dihilangin dulu. Caranya adalah dengan pertama baca buku tadi Prof. Reynald benar tuh. Saya rajin baca buku dulu. Terus punya satu sosok yang kalian idolakan. Misalkan kalau saya penggemar Tan Malaka dulu gitu loh. Oke. Saya ngeliat Tan Malaka itu manusia Indonesia cuman pinter banget. Dia bisa. Cuma sayang aja jomblo ya Mas ya. Iya, sayangnya jomblo. Tan Malaka itu pinter banget. Dia bisa 5 bahasa dan dia bisa keliling dunia pada saat itu, dan karakternya itu berkarisma banget, pede banget karena dia punya banyak ilmu gitu. Dia punya banyak baca buku. Ya, yang pertama itu dulu gitu loh. Ngidolain sesuatu yang positif hingga akhirnya kayak men-trigger kalian untuk bisa lebih lagi gitu loh. Dan jangan nganggep diri kalian itu rendah gitu loh. Kayak kita orang Indonesia kayaknya kalau kita ngelihat bule itu, kalau kita compare sama bule kayaknya kita ini kayak kelas 2-nya gitu di bawah, bahkan kelas 3-nya mungkin. Atau enggak sama orang India atau orang China gitu loh. Jangan berpikiran seperti itu. Berpikiran semua orang itu setara gitu loh. Kita punya hak yang sama gitu. Dan usahakan dalam hidup kalian bisa mencapai posisi yang aktual gitu, dengan terus belajar, meningkatkan skill gitu, percaya diri, dan pokoknya jangan menganggap diri kalian rendah. Hilangkan mental block itu semua dan maju ya, gerak terus gitu. Kalau secara teknis ada nggak sih yang perlu disiapkan? Apakah TOEFL mesti sekian atau bahasa Inggrisnya harus gimana? Itu pasti, karena dari dulu saya care banget ya sama yang namanya bahasa gitu loh. Terutama Inggris. Saya begitu lulus kuliah itu belajar bahasa Inggris lagi di kampung Inggris tuh di Pare, di Kediri. Itu murah banget itu. Yeah. Tadinya saya mau belajar di Jakarta, cuman mahal banget kelas Inggrisnya. Akhirnya saya mutusin yang murah aja. Dengan kepedulian kita sama bahasa Inggris itu membuka peluang kita lebih besar lagi gitu loh. Walaupun kita nggak punya ilmu yang spesifik, kayak misalkan kita dokter atau apa sih profesi-profesi yang bagus tuh, geologis atau apa yang menarik secara internasional, walaupun kita nggak punya bekal itu, tapi kalau kita punya kemampuan komunikasi secara internasional yang luas itu lebih lagi peluangnya gitu loh. Apalagi dengan punya background yang bagus juga gitu loh, punya ilmu yang lebih banyak lagi, membuka peluang lagi. Intinya cuma ilmu sih gitu. Kita bisa percaya diri karena kita punya ilmu, kita punya sesuatu yang kita baca, kita punya sesuatu yang kita banggakan. Kayak misalkan tokoh Indonesia tadi, orang Indonesia itu nggak rendahan gitu loh. Orang Indonesia tuh hebat gitu loh. Kita punya peradaban yang lebih, yang tinggi juga gitu loh, kayak bangsa-bangsa lain. Jadi itu memicu kita untuk percaya diri lagi. Gitu. Oke. Jadi nggak apa-apa untuk starting from the bottom ya, walaupun kita udah jadi lulusan geologi universitas nomor 1 gitu misalnya di Indonesia, tapi kalau di luar kita jadi yang paling bawah dulu itu nggak apa-apa ya? Cuci piring nggak apa-apa. Saya kerja apa aja di sini. Saya kerja dari kerjaan kecil sampai kerjaan besar itu saya nggak masalah. Dari kerjaan besar ke kecil lagi ya nggak masalah. Walaupun kurva saya turun naik ekstrim itu saya nggak ada masalah soal itu. Yang penting konsistensi saya dalam bekerja itu nggak berubah gitu. Mbak Nindita, kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang, PR besar masyarakat kita tuh gedean gengsinya gitu Mbak Anin. Kalau misalnya Mbak Anita tadi share kan, kesampingkan segala macam paradigma, stigma begitu. Nah, mungkin boleh share juga ke teman-teman, ke Detiker semua, supaya promosi juga bahwa selain mengesampingkan gengsi, apalagi yang harus disiapkan, kemudian apa sih kenikmatan yang bisa dirasakan nantinya ketika mungkin ada yang decide untuk bisa kerja atau merantau ke Jepang. Mungkin Mbak Nindita bisa share ke kita. Kalau
dari aku sih ya, kalau misal kita kerja di luar negeri, mesti siap mental dulu saat kita memutuskan untuk pergi jauh dari tanah air, siap mental, dan juga kita mesti open minded. Kalau memang ada yang harus kita benahi, ya harus kita benahi. Kalau misal dimarahin, saya dulu dimarahin sama atasan pas di pabrik karena nggak ngerti harus cepet, ya terus jangan nangis, jangan udahlah aku berhenti aja. Waduh, bener-bener gak kuat kerja di sini dimarahin mulu, gak begitu gitu loh. Ya memang harus belajar, ya belajar gitu. Memang mungkin cara memarahinya beda sama atasan di Indonesia dulu, ya memang berbeda karena kan sudah beda tempat, beda budaya. Tapi itu bukan jadi alasan untuk kita berhenti berusaha. Jadi anggap saja, oh berarti aku harus berjuang, gambate lagi, harus lebih gitu. Jadi mentalnya juga, ayo kita kuatkan sama-sama. Saat sudah decide untuk bekerja di sini, ya harus menerima bahwa kritikan juga pasti ada, perbedaan budaya, perbedaan cara memarahi, perbedaan ini juga pasti ada, tapi bukan berarti itu membuat kita stop gitu. Jadi kita benahi diri kita. Dan kalau di sini dari segi saya pribadi, saya benar-benar terbantu dari akses kesehatan, kemudian jaminan pendidikan. Tadi Prof. Renal juga bilang dari kecil anak-anak diajari untuk mandiri, independen, itu saya rasain bener ya. Untuk anak-anak saya di sini juga gitu, beda gitu. Pendidikannya, kesehatannya, kemudian juga pekerjaan di sini. Kalau ada yang bilang bahwa wah kalau di Jepang nanti kerjanya sampai malam nih, ini kerja rodi nggak ya? Ada juga pasti komentar-komentar kayak gitu. Saya juga kalau sharing pengalaman, kamu kalau kerja jam berapa? Pasti pulang pagi ya? Sebenarnya itu tidak gitu. Kalau dari pengalaman saya pribadi, saya kerja yang tidak gitu, kerja 8 jam, bahkan atasan juga bilang nggak usah pulang-pulang, kamu punya keluarga, kamu juga punya kehidupan lain, ayo. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya kalau misal dengar begini, tapi kalau kita tidak mengalaminya sendiri, pasti ada ketakutan, aduh takut mau pergi jauh dari orang tua, dari keluarga. Nah itu biasanya kalau tadi Mas Aldi juga bilang ya, bikin kita aduh gimana kerja di luar negeri. Nah itu dikesampingkan dulu. Ketakutan-ketakutan itu kalau misal kita belum mengalaminya, kita belum merasakan, nah itu mungkin akan jadi penghalang sendiri seperti itu. Jadi mulai dulu aja ya, coba dulu aja ya. Apalagi kalau misalnya masih muda tuh nggak usah banyak takutnya ya. Benar, ada kesempatan. Saya juga dulu dapat beasiswa di sini. Saya kuliah, kemudian saya melihat ada kesempatan untuk bekerja di sini, ya kenapa tidak gitu. Tapi ya, ayo berjuang. Saat sudah memutuskan, ya mari berjuang. Oke. Karena waktu kita terbatas, sedikit lagi nih, mungkin boleh terakhir ke Prof. Renal. Prof, kalau boleh kasih pep talk ke teman-teman kita, ke Detikers, ke anak-anak muda gitu, biar mereka berani berjuang, merantau ke luar negeri. Boleh dong Prof kasih saran buat anak muda kita bisa mempertimbangkan kerja di luar negeri, dan juga apa aja pertimbangan yang harus dimatangkan gitu dari dalam negeri untuk bisa bersaing dengan tenaga kerja luar negeri lainnya. Ya saya kira yang pertama itu adalah kalau kita mau bekerja di luar negeri, dimulai dulu dengan mencari informasi. Karena bekerja di luar negeri juga tidak semuanya itu bekerja benar. Ada juga kemarin yang dibebaskan di Myanmar itu ternyata bekerja untuk pinjol, bekerja untuk scammer, ya. Jadi itu juga terjadi di beberapa tempat. Cari informasi yang benar sehingga kita tidak menjadi korban perdagangan orang, tidak menjadi korban bekerja yang tidak bisa keluar tempat, bisa terjadi demikian. Yang kedua, pilihlah negara-negara yang jauh lebih baik dari negara kita. Kalau keadaan ekonomi negara itu tidak lebih baik dari kita, buat apa? Disiksa kita, ya. Kita malah dianggapnya bangsa yang terbelakang dan sebagainya. Jadi justru di negara-negara yang terpandang itu kita dihargai sebagai manusia, disetarakan karena mereka juga butuh kita. Yang ketiga, cari juga negara-negara yang penduduknya declining, sedang menurun. Itu pasti membutuhkan tenaga, dan tentu saja syaratnya adalah dicari yang bisa berpikir cepat, rasa percaya diri tinggi. Soal bahasa bisa dipelajari, dikembangkan, karena hampir semua saingannya adalah orang asing. Dan orang asing itu bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, don't worry. Ya. Yang selanjutnya adalah
jalan-jalan dulu ke negara itu sebelum ambil keputusan. Karena sekarang banyak tiket murah, berburulah tiket murah pada bulan tertentu. Ya, bener ya. Jangan cari di musim liburan. Kalau perginya musim liburan ya tiketnya mahal, antrian panjang, hotel penuh yang nggak dapet gitu ya. Carilah lagi musim kosong, pergi ke negara-negara itu dan kemudian cari network dan tanya-tanya begitu. Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Bangsa-bangsa lain yang bahasanya Inggrisnya jelek, bahasa Jepangnya jelek, bahasa apa yang jelek, bisa mereka. Karena bahasa itu adalah soal proses waktu kalau kita bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir adalah attitude, tekad itu jauh lebih penting daripada ijazah kita. Ya, karena semuanya bisa dipelajari asal kita punya kesungguhan, ya. Dan jangan cengeng dalam menghadapi, karena kita mau sendiri. Kalau kita mau sendiri sakit ya kita tanggung sendiri lah. Ya, jadi jangan cengeng karena ada hal seperti itu. Dan terakhir barangkali tambahan saya, not all the glitters are gold. Tidak semua yang berkilauan itu adalah emas. Jadi bekerja teman-teman kelihatan wah hebat ya, wah enak ya. Tapi mereka juga berjuang, mereka juga membanting tulang, mereka bersungguh-sungguh, mereka melewati fase-fase yang tidak mudah, tetapi mereka survive. Wow, luar biasa sekali. Thank you, Prof. Sebelum kita tutup, pengen singkat aja ke dua diaspora kita. Setelah menikmati segala macam kenikmatan bekerja di luar negeri, pertanyaan saya adalah, apakah kepikiran untuk bisa menghabiskan sisa hidup di luar negeri atau tetap akan kembali ke Indonesia nanti di hari tua? Mungkin dari Mas Audi dulu. Ya, kalau saya pengen ngingetin lagi nih konsep hijrah. Jadi hijrahnya kayak, karena saya ngerasa saya mau melakukan perubahan banyak buat Indonesia, tapi saya nggak diterima gitu di Indonesia. Jadi saya harus hijrah dulu ke negara lain. Nanti begitu waktunya ilmu saya udah cukup, sekiranya saya akan pulang lagi gitu. Ini ngingetin kita sama Nabi Muhammad dulu kan, dari Mekah nggak diterima, dihina, terus pindah ke Madinah, terus dia balik lagi ke Mekah. Saya cuma mau ngingetin konsep itu. Jadi kalau kalian ngerasa nggak diterima, cari tempat di mana kalian bisa diterima. Itu sih. Oke. Berarti bakal balik lagi nanti ya? Pasti bakal balik lagi. Kalau Mbak Anin gimana? Pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Tapi untuk sekarang, keinginan untuk kembali ke Indonesia memang belum ada. Cuman tentu memberikan sumbangsi dalam bentuk apapun akan terpikir. Mungkin ini salah satu memberikan sumbangsi untuk kaum muda, untuk juga mencari pengalaman di luar. Cuman kalau dari saya pribadi, menimbangkan aspek-aspek pribadi, memang untuk sekarang saya memilih untuk tinggal di Jepang. Oke, kita nggak tahu nanti gimana ya, we never know. Iya. Okay. Thank you so much. Tambahan. Selama boleh, masih muda sih, selama masih muda menurut saya lebih baik habiskan waktu di negara lain, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Nanti ketika kita udah bijak, kita merasa bijak, baru kita pulang. Kalau saya nggak tahu bijaknya kapan, jadi kayaknya saya bakal di luar negeri terus untuk ini. Mungkin saya merasa saya bijak mungkin. Kalau udah nemu peluang, nggak usah pikir panjang ya, gas aja ya. Iya, sikat terus. Aksi lebih paling utama ya. Alright, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Mas Audi dan juga Mbak Anin sudah mau berbagi sama kita semua. Kita berdoa semoga sukses segala macam kesempatan dan peluang yang dicari di luar negeri sana. Kita doakan semoga balik lagi ya ke Indonesia. Amin. Ya, berkontribusi buat tanah air apapun bentuknya. Dalam bentuk apapun ya, kontribusinya pasti. Apapun bentuknya. Juga terima kasih Prof Reynald tentunya. Terima kasih sama-sama. Sudah mau berbagi banyak banget ilmu yang kita dapat tentunya. Semoga bermanfaat juga buat Detikers semua yang nonton malam hari ini. Terima kasih buat Detikers sudah menyaksikan The Mentor malam hari ini. Saya Eduardo Simorangkir pamit. Kita jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam. Terima kasih.